Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Silakan duduk. Baik Ibu, terima kasih. Ibu selain siapa? Nanda. Oh, Ibu Nanda. Baik, perkenalkan Ibu Nanda. Saya Widya Pati yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu Ibu? Jadi gini Bu, ini kan saya baru melahirkan sekitar 2 minggu yang lalu. Saya itu pengen tahu Bu, apakah ada Bu makanan yang dilarang untuk Ibu nifas, seperti kantangan gitu Bu, makanan lain. Jadi ini Ibu mengalami masa nifas deh, 2 minggu. Jadi nanti saya akan memberikan KIP Bu mengenai nutrisi untuk ibu menyusui atau ibu nifas. Nanti waktunya kurang lebih 10-15 menit saja. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, jika Ibu bersedia, saya izin untuk bertanya identitas lengkap Ibu terlebih dahulu. Untuk nama Ibu? Nanda. Ya, umurnya berapa Ibu? 25. Untuk pekerjaannya? Pekerjaannya dosen. Pendidikannya terakhir apa? S2. Alamatnya di mana Bu? Di Gegak Sifat. Gegak Sifat. Untuk nama suaminya? Dimas. Tadi keluhannya ingin mengetahui ya Bu pantangannya. Baik. Sebelum masuk ke KIP, saya izin menjaga privasi dan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Sudah Bu, saya sudah menjaga privasi dan cuci tangan. Apakah Ibu sudah bersedia untuk dimulai KIP-nya? Bersedia Ibu. Baik, sebelumnya apakah Ibu sudah tahu mengenai kebutuhan nutrisi apa saja yang harus dipenuhi saat menyusui? Belum sama sekali Ibu. Baik, langsung saja. Jadi, Ibu harus mengetahui dulu mengenai manfaat nutrisi bagi ibu nifas atau ibu menyusui. Yaitu yang pertama harus memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan bayi. Yang kedua, menunjang tumbuh kembang bayi. Dan yang ketiga yaitu mencegah anemia, kemudian malnutrisi pada ibu menyusui. Yang untuk selanjutnya, kebutuhan ibu menyusui atau ibu nifas itu untuk 6 bulan pertama yaitu terjadi penambahan kebutuhan energi sekitar 500 kalori per hari. Jadi kebutuhan nutrisi ibu Nanda ini meningkat yaitu 500 kalori per hari. Nah, untuk makanan-makanannya yaitu beraneka ragam yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan juga buah-buahan. Jadi harus lengkap ya Bu komponennya. Nah, untuk selanjutnya fungsi dan jenis makanan sumber vitamin A. Nah, untuk fungsi vitamin A sendiri ini untuk meningkatkan kandungan vitamin A dalam ASI Bu, karena ASI itu penting bagi bayi kita. Nah, bayi itu menjadi lebih kebal, kemudian dan jarang terkena penyakit, infeksi, dan juga kesehatan ibu lebih cepat pulih setelah melahirkan. Nah, untuk sumber makanan vitamin A sendiri ada banyak Bu, seperti kuning telur, mentega, sayuran berwarna hijau, buah berwarna kuning seperti wortel, tomat, dan juga nangka. Selain itu, ibu nifas atau ibu Nanda ini juga bisa mendapatkan tambahan berupa kapsul vitamin A, yaitu 200.000 per hari. Diberikan sebanyak 2 kali. Yang pertama, segera setelah melahirkan, yaitu bisa kemarin sudah diberikan oleh bidan yang melahirkan itu sudah, dan yang kedua itu diberikan setelah 24 jam pemberian kapsul vitamin A pertama. Berarti itu sudah minum vitamin A jadi. Untuk selanjutnya yaitu fungsi dan kebutuhan cairan selama masa nifas. Jadi selama masa nifas itu ibu harus memenuhi cairannya secara penuh, yaitu untuk mengatur kelancaran metabolisme pada tubuh. Ibu nifas harus minum sedikitnya 3 liter Bu, atau setara dengan 14 gelas setiap harinya, dan dianjurkan ibu untuk minum setiap kali habis menyusui. Jadi setiap ibu Nanda menyusui bayinya itu diusahakan minum air putih yang banyak ya Bu. Sampai sini apakah ibu sudah jelas dan paham? Saya lanjutkan ya Bu. Nah, untuk selanjutnya adalah fungsi tablet zat besi. Jadi selama masa nifas ibu juga harus mengonsumsi tablet zat besi yang berguna
berguna untuk menaikkan sirkulasi darah dan sel serta menambah sel darah merah ibu. Ibu nifas juga harus mengonsumsinya itu 1 kali sehari selama 40 hari atau selama masa nifas itu. Apakah bidannya ibu sudah memberikan tablet? Belum, jadi nanti saya bisa memberikan tablet. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh menu sehari-hari. Nah, ibu itu kalau pagi itu bisa memakan makanan yang terdapat sayur, buah-buahan, protein hewani, protein nabati, dan juga karbohidrat seperti nasi, kemudian sayur bayam atau sayur daun katuk, kemudian ada protein hewani seperti ayam, kemudian telur, dan juga buah-buahan. Ibu bisa makan apel seperti itu Bu. Dan juga minumnya bisa air putih atau susu seperti itu. Nah, ibu tadi bertanya mengenai pantangan ya Bu, pantangan makan. Jadi selama masa nifas itu tidak ada pantangan dan ibu bisa makan apa saja seperti yang mengandung banyak komponen. Jika ibu memiliki pantangan itu akan memiliki akibat yang buruk ibu. Nah, jika memiliki pantangan itu selama masa nifas itu akan berefek atau mengakibatkan memperlambat proses penyembuhan luka dan produksi ASID dapat berkurang. Jadi ibu selama masa nifas ini tidak perlu memiliki pantangan makanan. Jadi semisal pengen makan apa ya silahkan, asalkan tidak berlebihan seperti itu. Nah, ibu juga bisa meminta bantuan suami, ibu mertua atau ibu kandung ibu untuk mendukung ibu dalam memenuhi kebutuhan gizinya selama masa nifas dan menyusui. Jadi suami diusahakan untuk memberi nafas secara cukup agar bisa memberi kebutuhan gizi ibu sehingga nutrisi ibu dapat terpenuhi secara penuh. Baik ibu, untuk KIP-nya sudah selesai dilakukan, semua penjelasan sudah saya jelaskan kepada ibu. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Itu Bu tadi Bu mengenai manfaat tablet tambah darah, tablet FE buat ibu nifas seperti saya ini apa saja Bu tadi? Jadi begini Bu, selama melahirkan itu kan kita kehilangan banyak darah, sehingga selama masa nifas itu kita kekurangan sel darah merah, sehingga fungsinya tablet zat besi ini untuk meningkatkan sirkulasi darah dan juga menambah sel darah merah sehingga kita tidak mengalami anemia begitu Bu. Anemia kan itu biasanya lemah, letih, lesu yang mengakibatkan ngantuk di pagi hari seperti itu Bu. Apakah sudah paham? Sudah Ibu. Baik Ibu. Nah, saya akan melakukan evaluasi kepada Ibu jika Ibu sudah paham dan jelas mengenai KIP-nya. Tadi Ibu bisa menyebutkan contoh makanan yang mengandung vitamin A. Itu Bu, telur kuning, telur ayam, Ya. terus hati ayam, terus itu Bu sayur-sayuran hijau sama buah-buahan yang berwarna kuning seperti wortel, tomat, seperti itu Bu. Oh, betul sekali ya Bu, berarti Ibu sudah paham. Nanti Ibu juga harus mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin A dan juga komponen yang lengkap seperti adanya karbohidrat, protein, kemudian lemak dan juga sayur dan buah seperti itu. Ibu juga harus mengonsumsi cairan yang cukup, minum yang banyak ya Bu, 3 liter per hari. Saya kira cukup Ibu untuk KIP-nya. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu sudah memberitahu saya mengenai pantangan. Ternyata tidak ada ya Bu, Ya, semua pangan boleh ya Bu. Ya. Saya sangat terima kasih kepada Ibu, sangat bermanfaat sekali informasinya tadi Ibu. Kalau begitu saya izin pamit ya Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih, hati-hati di jalan Bu.